Ada yang tahu konsinyasi itu apa? Penjualan konsinyasi. Masih ingat nggak saya kan waktu TTM? Oke. Jualan dengan cara menitipkan barang. Nah, hari ini kita belajar itu. Jadi kalau mbak-mbak misalnya mau nitipin barang ke orang lain buat dijual, nah ini caranya. Cara perhitungan dan pencatatan akuntansinya. Jadi ada dua ya pihaknya, pihak yang menitipkan barang atau disebut pengamanat biasanya bahasa Indonesianya. Kalau bahasa Inggrisnya konsinyur, itu pihak yang memiliki barang yang dititipkan ke pihak lain. Jadi itu pihak yang punya barang. Nah kalau pihak yang dititipin itu namanya komisioner atau konsinyi, itu pihak yang menerima titipan barang dari pengamanat. Jadi jangan lupa ya, ada pihak pengamanat sama pihak komisioner. Lalu ya Allah, perbedaan konsinyasi dengan penjualan reguler. Kan sebenarnya konsepnya hampir sama kayak perusahaan dagang kan, cuman ada bedanya. Kalau di konsinyasi, penjualan konsinyasi itu hak milik barang tetap pada pengamanat selama barang belum terjual kepada pihak ketiga, itu bedanya. Jadi kalau di konsinyasi selama barang itu belum terjual ke pihak ketiga itu masih tetap punyanya pengamanat. Nah tapi kalau di penjualan reguler itu kan enggak, selama itu sudah berpindah tangan. Misalnya kita sebagai perusahaan dagang, selama kita sudah beli barang itu sudah jadi milik kita, mau itu nanti laku terjual atau enggak masalah, yang penting sudah jadi milik kita. Tapi kalau di konsinyasi, pihak komisioner ini enggak punya hak sama barang yang dijual, itu bedanya. Terus kalau yang kedua perbedaan, beban operasi yang berhubungan dengan barang konsinyasi ditanggung oleh pengamanat. Semua beban operasi yang berhubungan sama penjualan barang konsinyasi nanti tanggung jawab pengamanat. Jadi kalau misalnya komisioner itu bayar beban apa gitu ya, itu nantinya akan diganti oleh pihak pengamanat. Jadi semua beban itu tanggung jawabnya pengamanat. Paham ya? Itu bedanya sama penjualan reguler. Pokoknya semua yang berhubungan dengan barang konsinyasi itu tanggung jawabnya pengamanat. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Terus ini alasan pengamanat mengadakan konsinyasi, cara yang efektif untuk memperluas pasar. Ini kan maksudnya memperluas pasar itu cara yang efektif untuk memasarkan barang. Jadi kita nitipkan, misalnya mbak jualan di Hongkong kan, dititipkan di daerah Hongkong sini. Nah itu kalau dititipkan kemana-mana kan jadi pangsa pasar kita lebih luas. Tahu nggak maksudnya pangsa pasar? Ada yang tahu maksudnya pangsa pasar? Halo, dengar suara saya? Terus barang konsinyasi tidak ikut disita apabila pihak komisioner mengalami kebangkrutan. Nah jadi andai kata pihak komisioner itu bangkrut, itu nanti kan barangnya dikembalikan ke pihak mati. Sekarang masih mati suaranya. Halo, dengar nggak suaranya? Mati kah? Yang lain juga mati suaranya. Kalau sekarang
masih putus-putus. Maaf ya saya batuk-batuk. Ini saya rekam kok, sudah saya cek, nanti ada suaranya hasil rekamannya. Oke, saya lanjutkan. Jadi ini ada 4 alasan kenapa pengamanat mengadakan konsinyasi. Yang pertama itu yang tadi, cara yang efektif untuk memperluas pasar. Jadi untuk memperluas pangsa pasar kita dan menitipkan ke banyak tempat. Jadi nggak hanya cakupan satu wilayah saja, tapi banyak daerah, banyak wilayah. Maksudnya pangsa pasar itu kan konsumen, presentasi konsumen berapa banyak. Terus barang konsinyasi tidak ikut disita apabila pihak komisioner mengalami kebangkrutan. Jadi andai kata komisioner nanti bangkrut, itu barangnya nggak disita karena barang konsinyasi tersebut bukan hak milik dari komisioner, melainkan hak milik dari pengamanat. Jadi nggak masalah. Terus harga barang tetap dapat dikontrol oleh pengamanat. Sama yang terakhir, jumlah barang yang dijual dan persediaan barang yang ada di gudang mudah dikontrol. Jadi pokoknya intinya kalau penjualan konsinyasi semua itu masih lebih mudah dikontrol oleh pemilik. Jadi pengamanat lebih gampang melakukan kontrol, baik kontrol harga, kontrol persediaan, itu memudahkan pemilik untuk mengetahuinya. Jadi kenapa kok mereka melakukan penjualan konsinyasi, itu alasannya. Oke. Mati. Terus kita masuk ke kegiatan belajar 1, metode laba terpisah. Perlakuan akuntansi barang konsinyasi. Nih, barang konsinyasi yang dikirimkan kepada pihak komisioner apabila tidak disertai dengan pemindahan hak milik, maka barang konsinyasi tersebut harus tetap dilaporkan sebagai persediaan oleh pengamanat, ya kan? Jadi sebenarnya barang konsinyasi itu tetap miliknya pengamanat kecuali ada pemindahan hak milik, tapi biasanya enggak. Kebanyakan kalau penjualan konsinyasi itu cuma dititipkan, jadi hak milik tetap punyanya pengamanat. Terus yang kedua, pengiriman barang konsinyasi dari pengamanat ke komisioner bukan merupakan penjualan. Jadi pemindahan barang dari pengamanat ke komisioner itu cuman dititipkan saja. Jadi pengamanat nggak menjualnya ke komisioner, hanya menitipkan. Terus yang ketiga, semua beban yang berhubungan dengan barang konsinyasi